Cerita ini gue alami sendiri pada tahun 2020. Pada waktu itu gue sedang lembur pekerjaan di salah satu gudang di daerah Jakarta Utara. Waktu itu semua karyawan sudah pada pulang. Sisa gue dan 2 security yang berjaga di gudang itu. Gue sedang memperbaiki CCTV yang bermasalah. Gudang itu memiliki office di lantai 2. Ada beberapa ruangan memang yang digunakan untuk karyawan. Kebetulan letak ruangan gue di lantai 2 di tengah-tengah. Waktu itu gue mengerjakan pekerjaan itu di malam hari, tepatnya jam 9 malam. Pas gue sedang bekerja, gue sering mendengar suara-suara aneh. Memang di gudang lantai 2 itu seperti anak kecil yang berlari-lari melewati ruangan gue. Dan juga suara kursi yang seperti ditarik-tarik. Memang saat itu gue sedang melihat CCTV dari semua area, karena ada 2 CCTV yang mati untuk diperbaiki. Kamera di lantai 2 gudang itu ada yang rusak di bagian paling ujung belakang, dan juga di daerah gudang, tepatnya di paling ujung juga. Gue melihat dari layar monitor CCTV, bangku yang ada di lantai 2 itu berputar dengan sendirinya. Akhirnya gue masuk ke dalam ruangan itu. Kebetulan benar, bangku itu sedang berputar dengan sendirinya. Gue heran. Cuma gue pikir karena memang gangguan-gangguan biasa. Pas gue keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ada suara anak kecil yang menangis tepat di sebelah ruangan itu. Karena memang sebelah ruangan itu kamar mandi. Gue penasaran mengikuti suara itu. Dari kejauhan gue lihat samar-samar, gue melihat ada anak kecil duduk di pojok di bawah wastafel. Pas gue mau nyamperin, tiba-tiba ada security yang naik ke atas dan menanyakan, "Belum selesai, Pak?" Gue pun menjawab, "Belum, Pak." Gue bilang, "Bisa temenin saya sebentar, Pak?" Security pun menjawab, "Iya." Pas gue balik badan lagi, anak kecil itu pun sudah tidak ada. Akhirnya security pun menemani gue di ruangan gue sambil memperbaiki kamera yang mati. Gue memberitahukan ke security dan memutar ulang video rekaman CCTV yang ada di ruangan tepat di mana bangku itu berputar. Security pun tidak heran, karena hampir setiap dia patroli selalu ada seperti itu. Security pun bilang, "Itu paling anak kecil, Pak. Memang suka iseng." Ternyata security sering mengalaminya. Security pun memberitahukan lagi, "Cuma yang paling serem, Pak, kuntilanak yang sering memang jarang menampakkan diri. Akan tetapi suaranya itu bikin kita takut." Mendengar itu bulu kuduk gua merinding. Kamera lantai 2 pun sudah selesai diperbaiki. Sisa kamera lantai bawah tepat di bagian ujung gudang. Turunlah gua ke bawah menuju ke gudang bagian paling ujung dengan ditemani oleh security. Karena hasil pengecekan gua, kamera itu harus diganti. Pas gua mau naik tangga untuk menggantinya, tiba-tiba security mendapat panggilan dari HT bahwa security di depan minta diganti sebentar karena ingin membeli makan. Akhirnya gue ditinggal sendiri. Perasaan gue memang sudah tidak enak saat itu. Cuma gue tetap memberanikan diri untuk tetap lanjut sambil menunggu security yang datang. Pas gue sedang mengganti kamera, tiba-tiba gue dilempar satu bal karung mengenai punggung gue. Gue menengok ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Gue turun dari tangga dengan perasaan takut. Gue melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa. Pas gue melihat ke arah atas, pas di jendela lantai 2 di mana ruangan tadi yang gue masukin ada bangku yang berputar, ada sosok perempuan dengan rambut panjang memandangi gue dengan wajah yang seram. Gue seketika lari dari tempat itu menuju keluar, menemui security dan bilang, "Gue melihat kuntilanak, Pak, di lantai 2. Yang tadi di ruangan dengan bangku ada bangku berputar, Pak." Akhirnya gue dan security pun sama-sama memastikan ruangan atas
ternyata tidak ada siapa-siapa. Dari luar pos security gue putar kembali video rekaman yang dari arah berlawanan, di mana gue tadi menaiki tangga. Benar saja, gue melihat karung yang sebelumnya ada di tumpukan tiba-tiba terlempar mengenai gue yang lagi di atas tangga. Gue dan security pun kaget melihat itu. Gue juga memutar ulang kamera lantai 2 dan melihat pintu ruangan terbuka dan tertutup dengan sendirinya, seperti ada bayangan yang keluar dari ruangan itu. Semenjak saat itu gue udah gak pernah lagi lembur di lokasi gudang itu. Memang dari penurutan teman-teman kerja gue yang memang pernah sering pulang malam, sering diganggu oleh penampakan anak kecil dan suara tangisan di lantai 2. Akan tetapi hanya gue saja yang melihat sosok hantu kuntilanak tersebut. Konon katanya sebelum dijadikan gudang, lahan itu pernah ada rumah. Ada ibu serta anaknya meninggal di rumah itu, tidak tahu penyebabnya apa. Hingga kini gudang masih digunakan oleh kantor gua. Begitulah ceritanya.